jumpa lagi dengan Ibu Ginting dalam pelajaran Fisika SMA kelas 10 IPA. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat, kasih dan anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami hingga pada pagi hari ini. Sebentar Bapa, kami mau belajar. Tuhan berikan roh hikmat, pengetahuan, kepintaran bagi setiap kami, untuk kami boleh menerima pelajaran dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita kembali mengingat yel-yel kita konsentrasi. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Metodis, yes, tetap semangat. Oke? Tetap semangat. Kita mulai pelajaran kita. Yang pertama itu tentang momentum dan impuls. Oke? Momentum ya adalah, sering orang berkata momentum itu kejadian, peristiwa, atau tonggak sejarah. Sama seperti saat ini, COVID-19, coronavirus menjadi satu tonggak sejarah. Khususnya bagi anak-anak yang kelas 3 SMA, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, mereka akan tetap mengingat sejarah bahwasanya mereka ada angkatan coronavirus. Oke anak ya? Oke, itu berdasarkan bahasa. Tapi dalam ilmu fisika, momentum itu yaitu besaran yang mengukur seberapa sulitnya benda itu dapat dihentikan. Ya, jadi dari sini ada kata benda dan dihentikan. Dari kata benda ini, benda biasanya berhubungan dengan massa. Kemudian dihentikan. Apa yang dihentikan? Berarti tadinya benda itu bergerak. Perlu dihentikan, berarti ada kecepatan. Ya, ada kecepatan. Sehingga dari sini inilah yang disebut dengan momentum. Momentum selalu dilambangkan dengan huruf P kecil. Kalau P besar itu daya. Momentum massa kali kecepatan. Artinya massa berbanding lurus dengan momentum, dan kecepatan juga berbanding lurus dengan momentum. Contohnya begini nak, massa ini berpengaruh terhadap sukar atau tidaknya benda itu dihentikan. Misalnya begini, gajah ya mempunyai massa yang lebih besar dibanding dengan seekor anjing. Massanya anjing lebih kecil daripada massa gajah, tapi mereka berlari dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya sama, massanya yang berbeda. Massa gajah lebih besar dari massa anjing. Pertanyaannya, mana yang lebih sukar dihentikan? Coba anak-anak pikirkan. Pasti udah tahu, yang lebih sukar dihentikan yaitu gajah. Karena gajah punya massa yang lebih besar dibandingkan dengan anjing. Ya nak ya. Kemudian kecepatan. Kalau kecepatan, contoh begini, ada anak panah. Anak panah, kalau yang satu ditembak dengan busur, ya dengan busur, yang satu lagi dilempar dengan tangan. Berarti massanya sama, tapi kecepatannya berbeda. Yang mana lebih sukar dihentikan? Pasti yang dengan busur, kecepatannya lebih tinggi sehingga lebih sulit dihentikan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya massa dan kecepatan berbanding lurus dengan momentum. Ini ya nak ya. Dari sini kita buat P itu momentum. Momentum ini satuannya kilogram meter per detik, atau sering juga disebut Newton detik. Kemudian M itu massa, kilogram, V itu kecepatan, meter per detik. Oke nak, ngerti ya? Itu tentang momentum. Sekarang kita lanjut ke impuls. Oke, impuls apa pula itu? Nah, impuls itu adalah gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Dari sini kata kuncinya
adalah gaya. Kita buat F. Kemudian bekerja pada selang waktu tertentu. Selang waktu itu delta T. Impuls dilambangkan I besar. I besar impuls F kali delta T. Di mana F itu gaya, delta T itu selang waktu. Jadi semakin besar gaya, maka impuls juga semakin besar. Delta T di sini adalah selisih waktu. T2 kurang T1 atau T akhir kurang T awal. Jadi kalau kita buat di sini, I itu impuls. Ini sama juga kilogram meter per detik. Kita lihat sama dengan momentum. Kemudian F itu gaya. Ini satuannya Newton atau kilogram meter per detik kuadrat. Dan delta T itu detik atau sekon, ya, detik. Ya, delta T di sini adalah T2 kurang T1 atau T akhir kurang T awal. Oke, nak? Ini impuls. Gampang kan? Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, impuls hubungannya apa sih dengan momentum? Ya, sekarang hubungan impuls dengan momentum coba kita lihat dari sini. Tadi kita tahu impuls itu adalah gaya kali delta T selang waktu. Waktu kita belajar kemarin tentang hukum Newton 2 berkata gaya itu massa kali kali percepatan. Jadi dari sini kita boleh ganti. Gaya itu adalah M kali A kali delta T. Oke, nak? Kemudian kita ganti. Percepatan itu apa? Kecepatan dibagi selang waktu. Berarti M ini delta V per delta T kali delta T. Ini impuls. Sehingga dari sini ini bisa kita tembak. Perhatikan, sehingga M kali delta V. Selanjutnya impuls itu kita kali M itu delta V itu adalah V2 kurang V1 atau V akhir kurang V awal. Sehingga impuls itu MV2 kurang MV1. MV itu tadi apa? Ini kan massa kali kecepatan itu adalah momentum. Sehingga dari sini momentum 2 dikurang momentum 1. Momentum akhir kurang momentum awal itu sama dengan perubahan momentum. Oke? Jadi artinya hubungan impuls dengan momentum itu adalah bukan baik-baik saja, bukan. Tapi hubungannya impuls itu sama dengan perubahan momentum. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, nah. Ini sering sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ingat nih, ibu kasih satu contoh sebelum nanti ibu kasih tugas kalian mencari contoh hubungan impuls dengan momentum ataupun rumus momentum ataupun rumus impuls dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau kasih satu contoh, ya. Contohnya begini. Dulu waktu ibu masih kuliah, ibu ada latihan karate. Jadi waktu itu Simpai ibu selalu bilang begini, speed. Kalau mau bertanding, kalau mau latihan itu harus punya speed. Ya, jadi dulu saya bingung, kenapa speed? Ternyata dari sini, ya, dengan kecepatan tadi, dengan kecepatan yang besar, maka akan menghasilkan impuls yang besar. Dengan kecepatan yang besar akan menghasilkan gaya yang besar. Coba kita lihat, kalau orang lumbuknya ya, kalau orang menumbuk seperti itu, dia tumbuk misalnya begini, lambat speednya, maka gayanya kurang kuat, maka hasilnya, impulsnya kurang kuat. Tapi kalau ya, jadi lebih cepat, kecepatannya lebih tinggi, sehingga gayanya jadi lebih besar, efeknya impuls menghasilkan impuls yang lebih besar. Jadi itu hubungannya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada gunanya. Jadi jangan bilang belajar fisika itu bosan karena hanya rumus-rumus. Enggak. Tapi fisika itu adalah semua dalam kehidupan sehari-hari. Sama, nak, seperti sekarang saya kasih contoh satu lagi.
momentum. Tadi kita katakan momentum itu adalah satu tonggak, satu peristiwa. Kita tahu sekarang yang paling lagi heboh-hebohnya yaitu coronavirus. Kita tahu masa virus itu kan kecil sekali. Tapi kalau kita bandingkan COVID-19 atau SARS atau MERS, masanya sama-sama kecil. Tapi kita lihat kecepatan orang terkena virus itu, kecepatan virus COVID-19 ini yang cepat sehingga sulit menghentikannya. Nah, itu salah satu caranya bagaimana menghentikan perkembangannya, yaitu seperti apa kata pemerintah, kita ikuti stay at home, belajar dari rumah, kita ikuti supaya putus rantai penyebaran COVID-19. Oke nak? Jadi ibu harap tugas kalian mencari contoh-contoh peristiwa, momentum, dan impuls, serta hubungan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja contohnya. Boleh maksimal, boleh sebanyak-banyaknya, tapi minimal ibu minta 2 saja. Oke nak? Saya harap kalian boleh mengerjakannya. Kalau kurang jelas, boleh hubungi saya di nomor WA yang kemarin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Dan satu hal lagi, untuk memutus rantai itu tadi penyebaran COVID-19, saya mengajak anak-anak semua untuk kita sama-sama berdoa. Setiap hari jam 8 malam kita sama-sama menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara. Kita berdoa buat Bapak Presiden kita dan serta jajarannya. Kita berdoa buat para dokter dan para perawat, dan kepada juga orang-orang yang sakit, supaya Tuhan lawat, supaya Tuhan beri kekuatan, supaya terjadi kedamaian di tengah-tengah bangsa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.